Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi la narju illa fadlah wa la nahsya illa adlah wa la na'tamida illa qaulah wa la naqtadi illa bi sunnati rasulih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-akramin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam kajian Makarima sesi ketiga. Ya, jadi sudah 3 sesi kita melakukan kajian. Di Makarima itu adalah majelis kajian keluarga, ya, sebetulnya keluarga Pak Kiai Muhtar Adam secara khusus ingin mengkaji pemikiran-pemikiran dari almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhtar Adam. Jadi kami mengadakan kajian-kajian ini supaya keluarga sebetulnya secara khusus itu memahami pemikiran almarhum. Jadi jangan sampai yang luar lebih memahami daripada keluarganya. Harusnya kan sahibul bait atau ahlul bait adroma fil bait. Yang ahlul baitnya itu lebih tahu tentang apa yang ada di dalam rumah itu. Jadi tujuannya Makarima ini, majelis kajian keluarga Muhtar Adam ini adalah untuk tadi memahami dan menyelami kembali pemikiran Allah Yarham Kiai Haji Muhtar Adam. Dan sebelum kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapatkan keberkahan juga dari kajian kita malam ini, kita kirimkan untuk Allah Yarham Kiai Haji Muhtar Adam Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian kita malam ini tentang dinamika perbandingan mazhab, salah satu buku yang ditulis oleh almarhum yang cukup lama sebetulnya. Awalnya ini adalah buku kecil dari berbagai buku, ya. Ada tentang perbandingan mazhabnya, kemudian ada pengalaman beliau ketika melakukan perjalanan ke Iran dan lain sebagainya, dan kemudian dirumuskan dalam satu buku yang judulnya yang kita bahas pada malam ini, yaitu Dinamika Perbandingan Mazhab. Nah, mungkin nanti kalau ini dari panitia mungkin bisa ada semacam door prize, ya, untuk kajian malam ini, buku Bapak ini Dinamika Perbandingan Mazhab. Kayaknya masih memungkinkan. Ini sesi yang ketiga. Yang pertama itu membahas tentang Syiah, yang kedua juga masih membahas tentang Syiah. Yang ketiga ini membahas tentang perbandingan mazhab dan ukhuwah. Jadi ukhuwah ini menjadi satu hal yang penting. Saya ingat ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah awal-awal itu, yang dilakukan awal-awal itu juga adalah mempersaudarakan. Ada dipersaudarakan antara muhajir dan ansor. Orang-orang muhajir yang pendatang itu datang ke Madinah dan dipersaudarakan. Dan itu salah satu hal yang luar biasa. Karena yang datang ini adalah orang-orang miskin sebetulnya, ya. Bukan orang-orang kaya. Dan luar biasanya orang Madinah itu bisa menerima. Biasanya ya negara-negara misalnya yang menampung para pelarian atau pengungsi itu yang diterima yang kaya-kaya gitu. Singapura hanya menerima yang kaya-kaya. Kanada juga yang kaya-kaya gitu. Tapi kalau yang miskin-miskin ya susah diterima gitu. Oleh karena itu ukhuwah itu menjadi satu hal yang penting. Namun akhir-akhir ini menjadi satu pertanyaan juga nih, ya. Karena mungkin ada entah apa yang menyebabkan sehingga ada anggapan di beberapa
anak-anak cucu Pak Kiai ini kalau orang Islam ini sama orang non Muslim itu bisa saja bersaudara atau melakukan toleransi ya, akan tapi dengan sesama Muslim agak susah. Mungkin mereka melihat fenomena-fenomena yang ada atau bagaimana gitu. Nah, nanti kita akan membincangkan dengan Ustadz Abdi Kurnia Johan dan Ustadz Mus'ab ya. Kita menunggu Ustadz Mus'ab karena beliau sedang, tadi ada WA barusan saya belum buka, tapi mungkin akan bergabung beliau untuk membincangkan tentang ukhuwah Islamiyah ini sebuah utopis atau satu hal yang memang harus dibangun gitu. Karena saya baca hadis Nabi itu ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hal, dikabulkan 2, 1 tidak gitu. Nah, yang satu itu berkaitan dengan supaya kaum muslim ini bisa bersatu dan itu tidak dikabulkan. Nah, apakah memang itu takdirnya orang Islam itu selalu bermusuhan atau bagaimana? Nah, itu kita akan bahas pada malam hari ini ya. Dan untuk pembukaan kita akan mendengarkan Kiai Fakhruddin Muhtar sebagai Sohibul Wasoyah dari Pak Kiai yang mendapatkan wasiat untuk mengelola pesantren Al-Quran Babus Salam, melanjutkan pesantren Al-Quran Babus Salam dengan tentu saja dengan visi misi yang diusung oleh Pak Kiai. Jadi kita dengarkan dulu sambutan dan pengantar dari Pak Kiai Fakhruddin Muhtar ya. Beliau ini alumni Al-Azhar juga, jadi hari ini mungkin kalau saya bilang ya Azhari semua ya. Ustadz Abdi juga dari Al-Azhar kalau tidak salah. Kemudian Ustadz Mus'ab juga dari Al-Azhar. Jadi kita dengarkan mungkin para Azhari untuk berbicara tentang ukhuwah Islamiyah dan kita akan mendapatkan manfaatnya. Baik, kepada Pak Kiai Muhtar Fakhruddin dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna min umurina farjan wa mahraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. As-safaru madrasatun kabiratun. Terima kasih Pak Ustadz Abdi Kurnia Johan sudah bisa hadir di majelis ilmu. Kemudian saudara-saudara saya, kemudian ada juga dari Pijabi Pak Sam, kemudian ada juga dari Andi Jupri dari Raja Wali, ada Julfi dari Tangerang, kemudian Ustadz Dharma Yoga, nggak paham, kemudian Ilham Sopu dari Sulawesi Barat, dan yang lainnya. Semoga hari ini kita diberikan satu wawasan keilmuan tentang dinamika perbandingan mazhab yang Pak Kiai sampaikan. Jadi hari ini merupakan satu momentum untuk para kiai, para anak-anak kiai, cucu kiai, mungkin cicit kiai, membuka hati dan membuka wawasan keilmuan yang lain. Pak Kiai sering mengatakan bahwa ada istilah orang Sudan mengatakan bahwa as-safaru
madrasatun kabiratun. Bahwa perjalanan adalah sekolah yang paling besar. Makanya buku yang Bapak selesaikan ini, Dinamika Perbandingan Mazhab, ini ada kurang lebih 236 halaman, tapi sudah melalui berbagai negara. Karena Pak Kiai yang terakhir itu kehancuran suatu bangsa juga harus keliling seluruh dunia dulu. Termasuk ini. Pak Kiai terakhir ikut perbandingan mazhab, konvensi perbandingan mazhab sedunia di Iran. Dari sinilah Pak Kiai memberikan wawasan kepada kita tentang saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Boleh berbeda pendapat tetapi tidak saling menghancurkan orang lain atau menjelek-jelekan, apalagi kalau misalkan sampai mengkafirkan orang lain. Mungkin lebih baiknya kalau satu sama lain saling menghargai, saling memaafkan. Bahwa kita ingat Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau rahmatan lil alamin, kita harus saling menghargai dan saling memaafkan jika berbeda pendapat. Berbeda pendapat, anggaplah itu adalah suatu rahmat bagi kita saat ini. Jadi mudah-mudahan nanti ada pencerahan dari Ustadz Abdi Kurnia Johan dan Ustadz Mus'ab. Kebetulan sama Ustadz Mus'ab saya belum pernah ketemu, tapi sama Ustadz Abdi Kurnia Johan hampir mungkin sering komunikasi. Kemudian dalam bukunya Pak Kiai mengatakan bahwa dalam dunia sejak Al-Mawardi berpendapat bahwa seseorang boleh mengambil pendapat di luar mazhab yang 4. Sebagaimana saya berpendapat bahwa seorang hukum boleh memutuskan perkara berdasarkan pendapat di luar mazhabnya. Jadi Pak Kiai mengatakan karena mazhab yang diakui di dunia menurut Risalah Aman tanggal 9 November tahun 2004 yang dihadiri oleh 50 negara. Kemudian tahun 2005 dihadiri oleh 200 ulama sedunia, termasuk ada dari Muhammadiyah Din Samsudin, kemudian dari NU Pak, maaf saya lupa. Nah dari tanggal konvensi Aman itu, Risalah Aman itu ada 8 mazhab yang diakui oleh konvensi itu. Dan yang 4 ditambah ada Zaidiyah, Ibadiyah, kemudian ada Syiah, ada satu lagi nanti bisa dibuka. Ini jadi perkembangan mazhab itu semakin berkembang, walaupun yang dari Risalah Aman juga ada mazhab yang hilang ditelan zaman. Tapi yang masih bertahan sampai saat ini di kalangan Ahlus Sunnah ada 4, kemudian di kalangan Syiah ada 2, Syiah Imamiyah atau Isna Asyariyah, kemudian Syiah Zaidiyah. Kemudian di kalangan yang lain juga banyak berkembang. Jadi
mungkin untuk saat ini kalau Pak Kiai mengatakan bahwa kita akan lebih mengutamakan akhlak. Ya salah satunya dalam bukunya Pak Kiai itu ada contoh yang disampaikan oleh beliau bahwa ada salah seorang dua sahabat yang terjadi di zaman Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Abu Daud adalah ketika ada dua sahabat keluar kota atau menjadi musafir. Saat keduanya tidak menemukan air, maka mereka melakukan tayamum sebagaimana yang mereka ketahui dari ayat Al-Quran. Tayammamu sa'idan thayyibah. Dan mereka terus melakukan sholat, namun saat keduanya menemukan air kalau waktu sholat masih ada, maka keduanya pun beristihad, sehingga dua orang sahabat itu berbeda dalam pemahaman dan implementasinya. Yang pertama, berwudu dengan air yang tersedia dan mengulang sholat yang sudah dikerjakannya melalui tayamum. Yang kedua, tidak mengulang sholatnya karena merasa sudah melaksanakan walaupun dengan tayamum. Dan tayamum itu sudah memenuhi tuntutan Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, ketika keduanya menghadap Rasulullah dan mengadukan perihal tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda memberikan penilaian berbeda kepada sahabat yang mengulang sholat. Beliau bersabda, lakal ajru marrataini, Anda mendapat 2 pahala. Sedangkan kepada sahabat yang tidak mengulang, Rasulullah bersabda, Anda sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Nah, dengan akhlak, maka dua-duanya tidak saling gontok-gontokan. Nabi sudah mencontohkan bahwa ke kita bahwa akhlak itu didahulukan supaya kedua belah pihak tidak saling bermusuhan. Maka kita utamakanlah akhlak daripada perpecahan, karena perpecahan itu adalah azab dan persatuan itu adalah rahmat. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini sedikit gambaran buku Pak Kiai, karena buku Pak Kiai ini walaupun hanya 236 halaman, tapi saling keterkaitan dengan buku-buku yang lain. Buku-buku yang lain yang Pak Kiai cetak, ya terbitkan, itu kurang lebih ada 100 buku. 100 buku berarti ada berapa puluh negara yang beliau datangi. Dan salah satu yang Pak Kiai itu adalah ulama yang gemar memberikan, kalau tidak memberikan ilmu dalam bentuk ceramah, beliau sering memberikan salah satu buku yang sering diberikan kepada ulama-ulama yang di wilayah-wilayah di luar. Bukunya yang Pak Kiai sering kasih adalah Al-Iqlil fi Istinbati Tanzil. Jadi biar apa? Biar agar para ulama di sekeliling itu menambah wawasan, tidak saling memecah belah umat, gitu. Tapi menjadikan persatuan itu adalah rahmat. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kiai Anom. Mudah-mudahan sehat dan bisa membawa bagus salam. Bukan hanya sampai pintunya, tapi memang sampai kepada assalamahnya itu ya. Selamat dunia dan akhirat. Baik, tadi Pak Kiai Anom itu menyebutkan tentang buku-buku Bapak dan bagaimana apa namanya runtutan atau betapa panjang satu buku itu ditulis sehingga harus melewati berbagai macam perjalanan yang cukup panjang dan akhirnya lahirlah sebuah buku yang diberi judul pada akhirnya itu Dinamika Perbandingan Mazhab. Yang namanya dinamika tentu saja ada perubahan-perubahan, gitu ya. Ada yang muncul, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi masalah adalah bukan hanya pada dinamikanya kemunculan mazhab itu, akan tetapi pada sikap orang terhadap perbedaan. Nah, kalau tadi disebutkan tentang isalah aman itu, nah bagaimana sebaiknya, tapi di masyarakat bawah khususnya misalnya ini masih belum diketahui. Nah, bagaimana menurut Ustaz Dr. Abdi Kurnia Johan ini untuk membuat supaya pemikiran Pak Kiai ini lebih membumi ya, karena Pak Dr. Abdi Kurnia ini cukup intens berhubungan dengan Pak Kiai ya. Sebelum beliau memberikan ininya materinya, saya perkenalkan dulu sedikit ini ya CV-nya. Jadi namanya Dr. Abdi Kurnia Johan, pendidikan S3 di UIN Jakarta ya Ustaz ya. S3-nya, S3-nya ada satu lagi di PT IKI, S2 Hukum UI, S1 juga Hukum UI. Nah, pekerjaan sekarang Kepala UPT Asrama Mahasiswa UI, dosen agama Islam UI. Nah, kalau organisasi berkecimpung juga di anggota Komisi Dakwah MUI Pusat, Sekretaris Umum Masjid Kampus di UI, Wasekum PWNU DKI. Ini mungkin kenal dengan ini, adik kelas saya juga, Ustaz Kiai Rahmat Zailani Kiki. Nah, mungkin kenal ya, itu adik kelas saya juga, kakak kelasnya Mustad. Wakil Ketua Umum itu. Oke, Ketua Umum. Baik, silakan Pak Ustadz untuk memberikan ini pencerahannya kepada kami. Enggak? Terima kasih Kang Ustadz Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin. Sayyidi wuludi Adam yawmaddin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Keluarga besar Abuya Kiai Mukhtar Adam yang saya hormati dan saya muliakan, ya terutama pembawa acara Kang Ustadz Fajri Mukhtar, ada juga di sini Umi Rosada Mukhtar atau Umi Ocha, ada juga Kang Ustadz Fahrudin, dan yang tidak saya sebut satu persatu, tapi ini tidak mengurangi rasa hormat. Murid-murid Pak Kiai, para sahabat Pak Kiai yang saya muliakan juga, alhamdulillah malam hari ini meskipun secara fisik saya tidak bisa hadir, sebenarnya saya mengharapkan pertemuan ini bisa dilakukan secara offline, secara luring, karena ada perbedaan cita rasa atau perbedaan zauk antara pertemuan luring dan daring. Pertemuan daring itu cek budak Jakarta mah garing gitunya, namanya juga daring di dalam jaringan. Jadi informasinya itu kadang-kadang bergantung kepada besaran kuota. Yang bayar kuotanya penuh mah insya Allah informasinya utuh, tapi yang kuotanya kurang biasanya cuma seperempat dia dapat gitu. Apalagi yang dibicarakan sangat berat, dinamika perbandingan mazhab. Jadi dinamika itu kan naik turunnya. Mungkin pas kuotanya lagi banyak bisa naik, tapi pas kuotanya sedikit, ya pemahamannya turun. Ini yang berbahaya.
Tapi terlepas dari itu, kita semua sama-sama berharap bahwa pertemuan kita di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pertemuan yang mendatangkan rahmat buat kita semua. Bapak, Ibu, Akang Teteh, saudara-saudara yang saya muliakan. Saya pertama akan mengawali dengan perjumpaan dengan Pak Kiai. Secara pribadi, saya berterima kasih kepada almarhum Kang Rukmana, ya, Kang Rukman. Jadi kalau bukan karena Kang Rukman, saya tidak mungkin ketemu dengan Pak Kiai. Jadi kehadiran saya, kedatangan saya ke Babu Salam itu adalah atas ajakan Kang Rukmana, Rukman Ranudiana. Di mana saya ketemu Kang Rukman itu berawal dari diskusi di salah satu grup Facebook bernama Obrolan Keluarga Islam. Jadi yang merekomendasi saya masuk di grup itu adalah guru saya, alumni Azhar, tapi beliau bukan kuliah agama di Al-Azhar. Beliau kuliah fisika, Kulliyatul Ulum. Hanya saja saya banyak beristifadah dalam ilmu-ilmu hadis dan juga ilmu fisika dengan beliau. Jadi beliau merekomendasi saya untuk aktif di grup obrolan keluarga Islam, sampailah pada satu titik perdebatan ketika itu, memang zamannya berdebat tahun 2010 tentang Syiah. Saya tidak mengatakan itu perdebatan, tetapi Pak Rukman almarhum menganggap itu sebagai debat. Karena pada saat itu saya hanya ingin tukar pikiran saja tentang isu Syiah yang memang di grup itu dibully habis-habisan oleh kelompok Salafi waktu itu. Nah, sampai akhirnya pada satu titik ketika Pak Rukman menganggap bahwa saya perlu bertemu dengan guru beliau. Maka terjadilah pertemuan, saya ke Cicadas terlebih dahulu, mampir ke rumah Pak Rukman Ranudiana, dan setelah itu barulah saya diajak ke Babu Salam. Jadi perjumpaan dengan Pak Kiai buat saya ini sangat berkesan. Yang pertama, saya sudah tahu nama besar Pak Kiai Mukhtar Adam sebagai tokoh Muhammadiyah Jawa Barat. Tetapi beliau mampu membangun sebuah dialog konstruktif lintas ormas dan bahkan lintas mazhab. Ini yang membuat saya terkesan pada pertemuan pertama dengan Pak Kiai. Sehingga dari pertemuan itu, Pak Kiai menghadiahkan saya satu kitab yang berjudul As-Sirah Al-Halabiyah. Dan kitabnya itu sampai sekarang masih saya baca. Saya belum sempat melakukan takhrijul hadis terhadap kitab itu karena memang kesibukan. Saya berharap satu waktu bisa melakukan takhrij hadis atau menyeleksi atau menelusuri asal-usul hadis yang dimuat di dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah tadi. Nah, pertemuan itu tidak berhenti. Beberapa bulan berikutnya saya kembali ke Babu Salam dan sebagaimana biasa terjadi dialog, mengklarifikasi berbagai isu tentang Syiah, tentang Imamiyah misalnya, berdasarkan pengalaman Pak Kiai berkunjung ke Teheran. Biasa isu yang saya angkat, yang saya sampaikan ke Pak Kiai itu adalah tentang apakah mushaf yang dibaca oleh saudara-saudara kita yang bermazhab Ja'fariyah atau mazhab Imamiyah di Iran sana berbeda dengan mushaf yang dibaca oleh saudara-saudara kita yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pak Kiai pun menyodorkan beberapa mushaf yang beliau bawa dari Teheran, dan saya baca meskipun tidak satu persatu, tapi beberapa ayat misalnya saya baca, ayat-ayat terutama yang seringkali saya dengar dari kelompok Salafi, kabarnya diperselisihkan atau disimpangkan oleh, dimanipulasi, ditahrif oleh kelompok Ja'fariyah. Ternyata tuduhan itu tidak ada. Ya, jadi memang beberapa tahun sebelumnya saya pernah mengikuti daurah yang diadakan oleh Kedutaan Saudi Arabia. Di hari ketiga, di sesi terakhir itu, mereka merilis satu video yang berisi propaganda terhadap mazhab Imamiyah. Propagandanya itu lumayan lama, durasi videonya itu kurang lebih 1,5 jam.
dan itu mengutip beberapa pendapat, misalnya Hasan Syahatah, kemudian salah satu ulama Syiah Yaman, Sayyid Muhammad Agha kalau nggak salah, kemudian Yasir Habib, dan ada kurang lebih empat tokoh dari mazhab Syiah yang ditampilkan dalam video itu. Dan pada daurah itu juga saya berkesempatan berjumpa dengan, dalam tanda kutip ya, pakar Syiah Saudi Arabia yang bernama Dr. Sheikh Nasir bin Abdullah Al-Qafari. Beliau menyampaikan presentasi tentang Aqidatus Syiah yang merupakan disertasi beliau di Jami'ah Imam Ibnu Saud, dan isi dari disertasi itu kebanyakan adalah waza'muhum. Jadi tidak ada analisisnya. Sesekali beliau menyisipkan waqala Muhammad Abu Zahrah, waqala Muhammad Abu Zahrah, dan seterusnya. Jadi saya anggap itu bukan disertasi, tapi hampir mirip skripsi kalau versi level S1, karena tidak ada pembahasan yang mendalam dari kajian atau tema yang disajikan. Nah, Pak Kiai Mukhtar Adam memberikan klarifikasi itu, dan secara kebetulan juga saya berteman dengan salah seorang mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Teheran, Firmansah Shirazi. Firmansah Gibran ini cukup lama tinggal di Iran. Beliau ngambil S1 dan sekarang melanjutkan program magister, dan tetap berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun kurang lebih 7 tahun beliau tinggal di Teheran. Ya, singkat cerita, pertemuan dengan Pak Kiai itu pada akhirnya sampai menggiring saya kepada satu titik bahwa persoalan keagamaan atau persoalan silang pendapat ini harus dihentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Cara menghentikannya, beliau selalu menyampaikan kepada saya bahwa yang sekarang harus diwaspadai adalah infiltrasi, yang beliau katakan sebagai dengan istilah IPA ya. Infiltrasi, penetrasi, dan yang A-nya itu adalah agitasi. Nah, konteks yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa isu-isu tentang mazhab ini selalu dijadikan sebagai pemantik perpecahan di antara umat karena ada kepentingan politik di belakangnya. Dan itu memang terasa kalau kita membaca kajian-kajian tafsir atau kajian-kajian hadis yang apabila sudah masuk atau dihubungkan dengan mazhab. Tapi ada beberapa ulama hadis misalnya seperti Imam Bukhari yang ketika menerima hadis itu tidak pernah mempersoalkan mazhab. Ya, karena Imam Bukhari misalnya di dalam menerima satu riwayat, yang dilihat itu bukan apa yang diyakini oleh si pemegang riwayat, tetapi lebih kepada kualitas rawi. Apakah rawi itu memenuhi syarat dhabit, hafalannya kuat, adil, yaitu sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Lalu kemudian apakah orangnya siqoh, terpercaya, tidak pernah berdusta sama sekali. Lalu kemudian apakah benar si perawi itu berjumpa dengan perawi-perawi sebelumnya. Sehingga jika dibaca secara jujur di dalam Sahih Al-Bukhari, tidak sedikit pula dijumpai para perawi hadis yang memang berhaluan Ja'fariyah atau Imamiyah. Nah, ini saya kira merupakan bentuk objektivitas Imam Al-Bukhari ketika menerima riwayat dengan mengesampingkan pretensi politik di dalam periwayatan itu. Dan ada seorang Habib, kalau tidak salah Habib Alwi di Condet, yang juga diketahui salah satu aktivis atau salah satu tokoh, salah satu intelektual bermazhab Ja'fari yang juga menulis disertasi tentang itu. Nah, ini yang saya kira perlu disampaikan, dan memang saya sering menyampaikan bahwa persoalan pemahaman akidah ya, ke dalam konteks ilmu kalam itu seharusnya jangan menghambat interaksi di antar sesama muslim, karena Imam Asy-Syafi'i sendiri pun mengakui beliau mempunyai seorang guru yang bermazhab Mu'tazilah.
Nah, yang menjadi persoalan adalah mentalitas masyarakat kita yang memang tidak pernah siap untuk berbeda pendapat. Tetapi di sisi yang lain, masyarakat kita ini justru tidak disadari siap beda pendapatan. Jadi ini dua hal yang seharusnya juga harus kita pikirkan. Padahal beda pendapatan itu lebih perih gitunya dibandingkan beda pendapat. Ini kan masalah nol di belakang titik gitunya. Iya, betul. Nah, ini masalah gitu. Kok bisa gitu lulusan SMA gajinya lebih gede dari lulusan S3 kan gitu kan. Itu kan seharusnya yang kacida lah kalau menurut saya gitu kan. Yang harus lebih dipikirkan yang begitu. Kenapa ini tidak ada pemerataan pendapatan gitu kan? Nah, jadi masyarakat kita ini memang sudah terlanjur, sudah kadung terjebak ke dalam triviality, dalam berbagai hal. Remeh-temehan dalam banyak hal. Sehingga hal-hal yang tidak perlu ditanyakan itu ditanyakan. Kenapa? Karena kalau tidak ditanyakan tidak akan menimbulkan keseruan dan beragama itu tidak menjadi menarik. Saya ingat sekali dulu ketika Bimbo pada tahun 80-an misalnya, itu membawa bendera Allah versi Iran ya di dalam salah satu tayangan video klipnya. Dan itu tidak pernah dimasalahkan orang. Ya, kalau tidak salah begitu ya, Kang Ustadz Fajri. Iya. Ya, pernah begitu. Bimbo, kalau tidak salah Kang Acil waktu itu, dia mengibarkan bendera Allah yang hampir mirip Allah versi bendera Iran di dalam salah satu tayangan video klip di TVRI, dan itu tidak menimbulkan masalah. Itu pada tahun-tahun 84-85. Iya. Ya. Tapi kalau itu diulang lagi, ini akan menjadi masalah di media sosial. Gitu. Beda zaman ya. Jadi saya berpikir begini, apakah orang-orang pada masa lalu itu relatif bisa menghargai perbedaan dibandingkan orang-orang zaman sekarang? Atau mungkin orang-orang zaman dulu karena memang belum banyak tahu gitu. Ya, jadi akhirnya mereka juga tidak menganggap itu sebagai masalah. Nah, terkait dengan buku yang ditulis oleh Pak Kiai ya, ini berat temanya. Saya merasa tidak dalam kapasitas untuk membahas perbandingan mazhab. Karena saya mempelajari mazhab Syafi'i sendiri, mazhab yang saya ikutin dalam kaitannya dengan fikih itu mumet dan rumitnya minta ampun. Apalagi ini sudah bicara tentang lintas mazhab ya. Bukan cuma mazhab di lingkaran Ahlus Sunnah, tapi juga mazhab di kalangan imamiyah, yang itu juga bergantung kepada marjaknya masing-masing. Nah, itu betapa rumitnya. Tapi saya kira Pak Kiai punya alasan kenapa ini harus ditulis. Ya, walaupun ini rumit. Ya, dengan saya perhatikan memang bahasa yang dipakai bahasa yang sederhana, gitu kan, bahasa yang ditujukan bagi orang-orang yang belum mendalam mempelajari kajian fikih, ya, mempelajari kajian akidah. Ya, saya kira buku ini memang sudah representatif dijadikan sebagai referensi bagi orang-orang yang ingin mengetahui, sekedar mengetahui sebenarnya perbedaan mazhab itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara lagi, kita tarik lebih jauh lagi, Pak Kiai di sini memang masuk kepada pokok permasalahan perbedaan mazhab. Misalnya beliau mengatakan bahwa timbulnya mazhab ini kan pertama karena adanya ikhtilaf di dalam masalah politik. Kemudian yang kedua, beliau melihat di sini ada ikhtilaf di dalam masalah penafsiran. Saya menangkap pesannya ketika Pak Kiai menghadiahi saya kitab Al-Iqlil fi Ilmi Tafsir karangan Imam At-Tufi itu. Saya menangkap sebuah pesan bahwa Pak Kiai ingin menyampaikan beberapa pesan kepada saya bahwa lihat, di dalam memahami Quran saja orang-orang Syiah itu lebih maju dibandingkan Ahlus Sunnah. Kira-kira pesannya seperti itu, karena Imam At-Tufi itu diketahui bermazhab Ja'fari. Meskipun kemudian ada beberapa klarifikasi bahwa yang sebenarnya dilihat dari Imam At-Tufi itu bagaimana beliau mampu menguraikan metodologi penafsiran itu sehingga
Al-Quran menjadi sesuatu yang memang makru'an. Al-Quran sesuatu yang bisa diistiqra'kan, ya. Jadi Al-Quran bisa diteliti, bisa didalami, bukan sesuatu yang sakral, yang susah untuk dijangkau. Ya, kita terima kasih di situ. Nah, kalau pemahaman seperti ini kita bawa ke publik yang memang belum siap untuk berbeda pendapat, ya, tapi siap berbeda pendapatan, ini tentu akan menjadi sesuatu yang ramai. Ya, pasti yang akan dituduh adalah bahwa wah, saya ternyata pro Syiah, saya adalah penganut Syiah, saya sedang mengkampanyekan Syiah. Padahal bukan, yang sedang saya kampanyekan itu adalah bersikap objektif. Ya, saya mengambil satu analogi yang sederhana. Jika saya sering mengucap pendapat Paul Ricoeur misalnya di dalam hermeneutik, atau saya sering mengutip pendapat Michel Foucault, ya, di dalam kajian filsafat yang berelasi dengan kekuasaan. Apakah kemudian saya bisa dikatakan bahwa saya mendukung pendapatnya Foucault? Kan tidak. Kan tidak seperti itu. Ya, meskipun misalnya orang kemudian mengetahui Michel Foucault itu adalah seorang penganut LGBT, ya, seorang LGBT, seorang gay misalnya. Apakah kemudian saya bisa dikatakan bahwa saya juga pendukung dari gerakan gay? Kan tidak seperti itu. Jadi masyarakat kita memang belum sampai pada level masyarakat dengan atau masyarakat yang bisa dikatakan sebagai well literated society. Belum sampai pada level masyarakat yang punya angka literasi sangat baik, belum. Jadi budaya literasi kita ini masih sangat rendah, ya. Literasi itu bukan cuma sekedar dia membaca, tetapi dia juga mampu mengkompilasi, mampu menyeleksi semua informasi yang dia dapatkan dan mampu mengkristalisasi bacaan-bacaan itu menjadi value baru dalam kehidupan mereka. Jadi masyarakat kita ini belum sampai pada level itu. Nah, kondisi itu semakin diperparah ketika paham salafi dalam tanda kutip itu masuk. Kan paham salafi kan kalau yang saya dengar dari beberapa penuturnya, karena memang saya pernah mengikuti daurah salafi, dikatakan bahwa paham ini memang harus masuk ke masyarakat untuk menjawab kegamangan masyarakat terhadap ajaran agama. Jadi sebenarnya mereka ingin memberikan kepastian beragama. Padahal pasti itu belum tentu benar. Ya, sama seperti kerangka berpikir hukum di negara kita. Yang dikejar atau yang dijadikan sebagai orientasi di dalam penegakan hukum di negara kita adalah kepastian hukum, bukan keadilan hukum. Jadi yang penting pasti, soal adil mah kewek kan gitu. Yang penting pasti dulu ada, misalnya ada undang-undang IKN meskipun undang-undangnya berantakan gitu kan. Yang penting ada dulu undang-undangnya. Jadi soal materi hukumnya itu berantakan, rancu, tidak jelas, tidak bisa dinalar, ya itu belakangan gitu. Nah, paham salafi seperti itu. Yang penting pasti dulu, ini bid'ah, selesai gitu. Soal mengkategorisasi bid'ahnya itu keliru, ya kan, merumuskan bid'ahnya itu keliru, itu soal belakangan. Yang penting jelas dulu ini bid'ah. Itu nanti bisa dipahami kemudian, ya. Jadi saya kira memang buku Pak Kiai ini penting juga dibaca oleh para ustadz salafi supaya mereka paham dinamika, ya kan, bahwa dinamika itu ada itu. Nah ini, nah yang saya lihat begitu, ya. Jadi Pak Kiai menjelaskan dari asal usul kenapa ada mazhab, dan ini penting bagi kita untuk bisa menalar bahwa Quran ini adalah sesuatu yang hidup. Jadi Quran tidak berhenti di satu titik. Nah, yang dikhawatirkan oleh Pak Kiai, ya beliau selalu menyampaikan kepada saya khawatir Muhammadiyah itu akan menjadi Muhammadiyam. Ya, artinya sampai pada titik kejumudan, ya. Jadi tidak lagi kehilangan semangat tajdid. Nah, demikian juga, tapi Pak Kiai yang saya salut tidak pernah mengkritik NU begitu, ya.
Nah, kalau ke NU itu justru saya mendengar kritik NU itu dari guru saya, mantan ketua umum PBNU. Jadi NU itu tidak lagi menjadi Nahdlatul Ulama tapi menjadi Sukutul Ulama. Ya, jadi diamnya para ulama. Jadi memang Kang Ustadz Fajri, kita ini umat Islam sekarang ini memasuki pada sesi yang paling parah dari the dark age, ya, sisi masa kegelapan dari umat. Jadi kita ini belum sampai pada fase Raushan Fikr, ya, sampai pada era di mana kita ini jelas ketika kita berpikir, kita sedang memasuki fase kegelapan di dalam berpikir, apalagi kita sedang menuju satu titik di dalam media sosial itu yang namanya titik the death of expert, ya. Matinya kepakaran. Ya, ini yang the death of expertise, ya, the death of expertise. Jadi cara media sosial telah membentuk 3 kerangka berpikir. Ya. Yang pertama, bahwa kita diarahkan kepada triviality, memikirkan yang remeh-temeh. Kemudian yang kedua, kita diarahkan kepada kerangka berpikir yang berbasis hoax. Dan yang ketiga, kita diarahkan kepada kerangka berpikir yang bernuansa the death of expertise, ya, matinya kepakaran. Ini 3 masalah sehingga umat Islam saat ini boleh dikatakan yang mengalami stuntingness of thought, yang mengalami kekerdilan pemikiran itu jumlahnya banyak sekali. Nah, buku Dinamika Perbandingan Mazhab ini saya kira perlu disyarahkan dan perlu dingajikan. Kalau saran saya begitu, ini harus dingajikan. Ya, tapi memang sebelum masuk kepada buku ini harus ada pengantar terlebih dahulu supaya kita punya acuan di dalam melakukan perbandingan. Karena membandingkan sesuatu tanpa ada yang kita pegang, kita akan bingung apa yang mau dibandingkan sebenarnya. Yeah. Nah, selain itu saya juga bisa memahami, misalnya kenapa Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi itu tidak secara tegas memilih mazhab tertentu. Muhammadiyah juga sepertinya memahami bahwa masyarakat Islam ini tidak semuanya bermental santri atau punya kultur santri. Jadi ada masyarakat perkotaan yang mereka ketika memahami ajaran agama, mereka tidak punya basis pengetahuan dasar yang cukup. Sehingga pada akhirnya mereka membutuhkan hal-hal yang sifatnya praktis. Nah, karena itu kenapa tarjih menjadi pilihan, saya kira itu bukan bermaksud untuk mendirikan mazhab baru, tapi ini sebagai respon terhadap situasi yang begitu mendesak. Bahwa masyarakat ini butuh tuntunan. Masyarakat butuh tuntunan supaya mereka tidak mislead, tidak tersesat di dalam memahami ajaran agama. Nah, saya bisa katakan bahwa yang ditulis oleh Pak Kiai atau terobosan yang dilakukan oleh Abah Kiai Mukhtar Adam ini adalah sebuah ijtihad di lingkaran Muhammadiyah itu sendiri. Ya, dengan memperkenalkan mazhab-mazhab fikih di luar keputusan tarjih yang memang populer di kalangan Muhammadiyah. Ini kalau saya lihat dari jangkauan Muhammadiyahnya. Tapi bagi masyarakat sekitar, apa yang ditulis oleh Pak Kiai ini sebenarnya menegaskan bahwa Babu Salam ini memegang prinsip, berpegang kepada prinsip keterbukaan. Jadi bukan eksklusivitas, ya, bukan eksklusivitas, ya, menegaskan ormas tertentu, pemikiran tertentu, tapi justru membuka, ya, merangkul semua elemen, ya, merangkul semua elemen masyarakat, ya, merangkul semua elemen masyarakat, ya, supaya memahami Islam secara komprehensif dan pada akhirnya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Saya kira demikian sebagai awal dari pembahasan kita pada malam ini, Kang Ustadz Fajri. Ya, mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Ustadz
Abdi. Ini sering ketukar dengan salah satu ikhwan juga di ini, Abdi Abadi. Di Amerika ya, Ustadz Syam ya. Terima kasih Ustadz Abdi Kurnia yang sudah memberikan banyak pandangan dan memberikan sudut pandang baru tentang buku Allah Yarham Pak Kiai, dinamika perbandingan mazhab. Dan tentu saja tadi juga banyak persoalan yang belum dijawab ya. Nanti dijawab karena tadi tentang orang Islam itu siap berbeda, tidak siap berbeda pendapat, tapi siap berbeda pendapatan gitu. Atau mungkin kalau kata teman saya Pak Hesti, biasanya orang itu sebetulnya beda pendapatan saja, tapi yang dimunculkan adalah beda pendapatnya gitu ya. Jadi yang muncul adalah beda pendapatan, akan tetapi yang dimunculkannya itu ini beda pendapatnya. Jadi banyak hal menarik. Dan kemudian tadi usul untuk mengkaji kembali pemikiran Bapak, khususnya buku ini, juga mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti nih oleh Makarimah. Mungkin nanti Ramadan kita bedah buku ini kembali lebih mendalam mungkinnya, supaya tadi stunting literasinya itu bisa ya walaupun tidak mengenyangkan, tapi bisa mengisi ceruk yang kosong. Karena permasalahannya itu tadi, kita dilanda tadi 3 hal yang disebut oleh Pak Ustadz, pemikiran yang simpel, remeh-temeh, berbasis hoak, dan yang satunya lagi, nah itu mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan dari Ustadz Mus'ab Muqaddas. Ya, ini adik kelas saya juga di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Ini adik kelasnya Ustadz Kiai Rahmat Jailani Kiki. Ya, tahun berapa ya tadi Ustadz Mus'ab tuh ya? Ya, nanti mungkin boleh ceritakan. CV-nya ini staf KBRI Kairo 2012-2018. Pengajar di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alma Mater berarti 2019-2021. Penerjemah dan apa nih di kilat.com bersama Pak Jenderal Hendropiono ya. Nih, jadi kalau mau ke Pak Jenderal nih ya bisa lewat ini tawasulnya. Satu hal menarik berkaitan dengan beliau juga ini salah satu alumni yang nyeleneh juga. Banyak hal lah nanti bisa kita ceritakannya. Misalnya ikut tarikat, jarang anak Muhammadiyah ikut tarikat. Kemudian juga suka itu sarkub nih. Sarjana kuburan, artinya senang ziarah juga. Satu hal yang jarang di kalangan Muhammadiyah. Ketika di 100 tahun Mu'alimin itu saya ikut ngajak teman-teman lah ziarah ke Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan tidak ada satupun mungkin salah ngajak. Kalau ngajaknya beliau nih, insya Allah ikut. Ya, ini beliau juga sudah memberikan presentasinya, nanti di-share di chatroom dan mungkin bisa berbagi screen nanti ya sekalian. Mangga, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang kami hormati para pimpinan Pondok Pesantren Babu Salam Bandung, lalu juga salah satu idola saya di media sosial, Ustadz Abdi Kurnia, dan senior yang ada di room Zoom ini, termasuk juga ada yang Ustadz Fajruddin Mukhtar dan juga
ada yang ketemu Pak Ustadz Samsudin, ya. Ustadz Samsudin. Yeah. Nah, ini saya sebenarnya belum mendapatkan bukunya, cuman justru yang nyampe sama saya ini beberapa kemarin lusa itu buku dari Kairo itu baru Grace, belum ada seminggu dikirim. Ini beberapa buku ini saya jadikan rujukan sekilas, misalnya dari karangan Syekhul Azhar, Adab wal Qiyam. Lalu ada juga ini Adab wa Qiyam, bukan Qiyam, tidak panjang. Kalau panjang berdiri, kalau Qiyam jamak dari Qayyim, nilai-nilai. Lalu juga ada Al-Azhar fi Muwajahati Fikri Al-Irhabi, lalu ada juga Maqalat fil Aqidah wal Mantiq wa Tasawuf, Indah Saif Yusuf As-Saif, ulama Al-Azhar. Lalu saya juga ada juga ini mungkin dapat dikatakan alumni mualimin yang garis lurus. Ini dari senior saya menerjemahkan kitab Ikhtilaful Madzhab Imam Suyuti, Hafidz As-Suyuti. Ini diterjemahkan, judul aslinya Jazilul Mawahib fi Ikhtilafil Madzhab. Ini beliau Al-Ustadz Zuhdi Amin Saikan, ini Sekjen GPK Jawa Timur. Jadi alumni mualimin ada yang menjadi sekretaris jenderalnya Gerakan Pemuda Ka'bah, Partai Persatuan Pembangunan. Partai yang beberapa kali disebut, banyak disebut. Lalu juga yang pastinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nih, yang pertama, jadi karena belum mendapatkan bukunya ini, jadi saya membuat sekedar presentasi, yaitu persaudaraan kemanusiaan dalam Islam. Ini muncul Ustadz ya di Zoom Ustadz ya? Belum. Oh, belum. Munculnya gimana ini? Hostnya bisa bantu mungkin? Ya, yang ini mungkin yang mana namanya? Yang perbaikan tadi Ustadz, barusan saya kirim itu, mohon maaf. Iya. Baru selesai. Jadi sembari ya, mangga. Nanti mungkin dibantu sama host. Sembari menunggu host. Ini yang pertama, pada halaman kedua ini isi yang saya sampaikan adalah Islam adalah agama akal. Dalam artian di sini saya menekankan pentingnya ilmu mantik yang memiliki fungsi penting dalam mengkontrol akal untuk berlogika dengan sehat, sehingga tetap sesuai dengan fitrah kemanusiaan serta terhindar dari kejumudan dan keangkuhan. Ini sumbangsih ilmu mantik pada peradaban umat Islam ini adalah yang pertama, mempermudah memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, lalu menyaring informasi dan ilmu pengetahuan dari luar umat Islam, dan mampu memahami ajaran-ajaran agama lain dengan benar, membedakan. Namanya Imam Al-Ghazali itu juga mengatakan, sebelum membaca Tahafutul Falasifah, hendaklah kita menguasai ilmu mantik. Jadi seperti tadi yang juga disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdi Kurnia, bahwa kelompok-kelompok seperti Salafi itu hanya pragmatis menyampaikan pandangan. Ini fatwa-fatwanya pun juga pragmatis. Terakhir kemarin ada salah satu mantan Dirjen Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Mekah itu menyatakan bahwa hari Valentine itu adalah masalah tradisional, masalah urusan budaya, tidak ada hubungan dengan agama. Padahal sebelumnya itu mengkafirkan yang merayakan Valentine. Nah, ini kemudian disebutnya itu urusan budaya, nggak ada hubungan sama agama lah. Gimana? Awalnya bilang haram, sekarang bilang halal. Iya. Jadi saya itu juga sering nyeletuk ini, Ustaz. Ngapunten, ini mungkin jika ada tokoh MUI itu ya.
Ini ngapunten Ustadz Abdi ya, bahasanya agak provokatif tuh. Saya sering menyeletuk bahwa MUI itu buku halal, Ustadz. Iya. Jadi menempel stiker halal di mana-mana. Saya nggak pernah melihat itu di Mesir ada restoran berstiker halal. Yang saya lihat itu ada papan dari Kementerian Pariwisata, lalu ada nilai bintangnya, bintang 1, 2, 3, 4 lah. Nggak ada saya pernah lihat stiker halal. Ya, saya bilang ini namanya buku halal ini. Kalau di negeri ada buku haram semuanya haram, kalau di sini ada buku halal semuanya halal asal bayar. Apa penting nggak ada media yang nyebut, nggak ada media yang meliput ini, alhamdulillah. Nah ini, dan saya sempat juga membahas tentang kelompok-kelompok salafi ini. Mereka tidak mempunyai yang namanya pertanggungjawaban keilmuan, misalnya memalsukan fatwa Ibnu Taimiyah, misalnya fatwa Mardin, di mana yu'amalu khorijah syariah diganti dengan yuqotalu khorijah syariah. Lalu juga memalsukan kitab-kitab para ulama, diantaranya kitab Imam Nawawi, ziarah kubri Rasulullah diganti dengan ziarah Masjidah Rasulullah. Nah, ini termasuk ziarah tadi itu sebenarnya saya juga pernah nih Ustaz, ada temen itu saya ajak, ayo Ustaz saya ajak ke Karangkajen, saya mau sowan kiai. Saya sebut sowan. Nanti pada dasar biasanya kiainya itu ada di kediaman. Nah, ternyata masuk Masjid Karangkajen langsung ke area makam. Loh, ziarah ternyata bukan katanya sowan lah, kok malah ziarah lah. Saya bilang gini, sowan itu kan bahasa Jawa. Nah, bahasa Indonesianya berkunjung, bahasa Arabnya ziarah. Jadi itu cuma sowan saya Ustaz, karena al-auliya itu kan juga masih as-syuhada, dalam Al-Quran itu wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jadi enggak enak kalau saya nyebut ziarah kubur lah, karena pada dasarnya pada hakikatnya bukan kubur. Cuman makom. Nah, punten ini. Mungkin halaman selanjutnya nih. Nah, ini hukum akal dalam akidah Islam. Nah, ini contohnya ini di buku Aqidatul Awam ini sudah banyak yang pasti banyak membaca. Yang pertama, pasti benar sesuai akal. Jadi pastinya seorang bapak itu lebih tua dari anaknya. Pasti salah sesuai akal. Seorang anak lebih tua dari bapaknya pasti salah. Seperti halnya dalam akidah Islam itu, kholik pasti lebih dulu daripada makhluk. Itu benar. Nah, nggak berarti juga yang salah kebalikannya, logika akal bahwa makhluk lebih dulu daripada kholik, lah ini yang nggak benar. Nah, jadi kalau yang boleh terjadi sesuai akal ya, itu Allah menciptakan suatu makhluk untuk meniadakan suatu makhluk, itu min irodatillah. Nih, monggo yang selanjutnya. Nah, ini mohon maaf, ini sudah agak anu ini. Jurus nih. Sudah ada menjurus ya. Sebab kemunculan ekstremisme beragama. Yang pertama, pemahaman ajaran agama yang salah dan tekanan penguasa. Ini disampaikan oleh Grense dalam makalah ini, buku Al-Azhar fi Muwajahatil Fikril Irhabi, ini kumpulan makalah. Jadi banyak tokoh, dan tidak hanya dari umat Islam, dari umat Kristiani juga ada. Ini sumber ini saya ambilkan dari sini. Yang pertama tadi, pemahaman ajaran agama ini sejak zaman Khawarij dulu. Jadi kalau misalnya kita membaca Al-Quran dalam surat Al-Luqman, disebutkan inna syirka la dzulmun azim misalnya. Nah, jika kita memahami dengan bahasa Arab, dengan kaidah nahwu yang benar, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang benar. Kalau misalnya kita enggak, nah yang masalah ini kalau memahaminya kebalik ayat ini. Jadi bahwa syirik adalah kedzaliman yang besar. Nah, itu maksud dari ayat ini, membahas syirik. Tapi kalau kalau orang nggak paham nahwu, nggak paham kaidah bahasa Arab, dia akan terbalik. Dia akan memahami bahwa orang zalim itu adalah orang syirik. Nah, ini. Jadi af'alul ibad la yata'allaq bi akidah. Af'alul ibad ya af'alul ibad, akidah ya akidah.
Jadi pemahaman yang salah ini yang bahaya. Lalu kemudian ini munculnya narasi-narasi propaganda dan kebencian untuk kepentingan duniawi dengan mengatasnamakan agama. Ini dari salah satu tokoh Syiah di Lebanon, Syekh Said Ali Al-Amin. Ini beliau juga merupakan anggota Majelis Hukamaul Muslimin. Lalu yang ketiga, tidak memahami realitas dan teladan baik dari para tokoh sejarah bangsa. Seperti zaman dulu disebut dalam buku ini pendeta Nicola Ba'labaki itu menyebutkan perlakuan yang sangat luar biasa dari Umar ibn Khattab kepada para umat Kristiani yang ada di Syria terutama. Lalu mungkin yang selanjutnya. Nah ini, Asy'ariyah tidak mengkafirkan umat Islam ini, saya ringkas poin-poin ini dari makalah Syekhul Azhar, Grand Syekh Prof. Al-Ustadz Ad-Duktur Ahmad At-Thayyib Al-Maliki Madhaban Al-Khalwati Syarban Masroban Wal Hasani Nasaban. Nah, ini beliau nasabnya Hasani. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan siapapun yang mengimani ketauhidan Allah Subhanahu wa taala beserta eksistensi para malaikat, para nabi, kitab dan suhuf serta hari akhir. Ini patokannya. Ketauhidan Allah, eksistensi adanya malaikat, para nabi, kitab-kitab dan adanya hari akhir. Siapapun yang melakukan dosa besar tetap berstatus orang yang beriman dan tidak boleh dikafirkan. Ini mengutip juga pendapat Syekh Muhammad Abduh, yaitu menjauhi pengkafiran adalah salah satu nilai dasar. Aslun min usulil ahkam fil Islam. Nilai dasar dari nilai-nilai dasar pada hukum-hukum Islam. Nah, Al-Azhar sekarang terus melestarikan perannya dalam menyatukan semua elemen umat Islam. Nih, monggo selanjutnya. Nah, ini sikap Al-Azhar dalam kontra ekstremisme dan radikalisme. Ini saya kutipkan 2 poin dari 10 poin. Yang kedua poin yang penting menurut saya ini, umat Islam dan umat Kristiani di Timur adalah saudara yang sampai saat ini bersama-sama membangun peradaban dan hidup berdampingan. Poin ke-6, penyebab ekstremisme adalah pencucian otak dengan pemahaman ajaran agama yang salah dan tidak bertanggung jawab. Termasuk tadi pemutarbalikan ayat inna syirka la dzulmun adzim itu berperan penting, pemutarbalikan ayat itu. Sehingga banyak orang yang bilang, itu orang melihat pemimpin sedikit syirik, musyrik, pemimpin sedikit musyrik. Padahal nggak seperti itu. Dia tetap beriman, dia tetap orang Islam. Nah, monggo yang selanjutnya. Nah, ini dari buku terjemahan dari alumni Muallimin tadi, Ustadz Zudi Amin Saikan, itu menghargai perbedaan pandangan lain. Nah, ini Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu menolak permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menggantungkan Al-Muwatta, kitab Imam Malik yang penulisannya itu diminta atau diperintah oleh Abu Ja'far Al-Mansur, kakek buyutnya Harun ar-Rasyid. Agar apa? Agar mazhab Maliki ini menjadi mazhab resmi negara. Nah, Imam Malik menolak. Beliau menyampaikan bahwa ikhtilaf ulama ini adalah rahmat dari Allah. Nah, dan ini ikhtilaf ini, para ulama ini berdiri di atas hidayah, petunjuk, dan merupakan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini monggo lanjutnya. Nah, ini saya kutip dari buku Grand Syekh Rahmah dan Silaturahmi, yaitu bahwa rahmah adalah jaminan kehidupan kemanusiaan yang layak dan mulia. Rahmah merupakan menciptakan perdamaian, memutuskan hubungan silaturahmi adalah tindakan kriminal. Dan ini dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ma'mar dan At-Tabrani juga Al-Baihaqi, bahwa orang yang memutuskan silaturahmi akan mendapatkan 2 kali azab.
dua di sini disebutkan al-baghi wa qati'atir rahmi. Al-baghi itu memberontak, membuat onar. Lalu qati'ati rahmi, memutus satu rahmi. Dia akan mendapatkan azab 2 kali di dunia dan di akhirat. Nah, monggo yang ke-9 halaman selanjutnya. Ini dokumen kesepakatan kemanusiaan. Yang pertama adalah ini dokumennya banyak, ini saya ringkaskan, ini yang dokumen yang ditandatangani oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmad At-Thayyib dengan Paus Francis I di Abu Dhabi tahun 2020. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia adalah kelaliman dan ketidakadilan dalam pemerataan sumber daya alam. Nah, ini untuk poin 1 ini saya beberapa waktu yang lalu ini menyampaikan kepada teman saya orang Taliban. Ini orang Taliban yang garis lurus ini Ustaz, bukan Taliban yang garis keras. Kalau Taliban garis lurus ini mazhabnya Hanafi, akidahnya Asy'ari, tarikatnya Naqsabandiyah. Nah itu bahwa saya sampaikan saja, kenapa Cina kok nggak masuk ke Afghanistan gitu. Masa nungguin Amerika? Amerika itu datang dengan omong kosong, datang dengan demokratisasi, datang dengan penegakan HAM, datang dengan senjata. Intinya bunuhin kalian. Mending Cina yang datang investasi, itu saya bilang gitu sama teman saya orang Taliban garis lurus. Nah, lalu yang kedua, dokumen itu memperingatkan akan pentingnya keutuhan keluarga. Lalu yang ketiga, tujuan agama-agama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Yang keempat, kebebasan adalah hak asasi setiap manusia, baik itu akidah, aqaidian, fikrian, takbiron atau pendapat, karena merupakan keagungan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebebasan dan perbedaan itu adalah keagungan kehendak Allah yang agung. Lalu yang kelima, terorisme tidak memiliki keterkaitan dengan ajaran agama manapun. Yang keenam, pentingnya melindungi tempat-tempat ibadah. Yang ketujuh, menghentikan dukungan untuk gerakan-gerakan teroris termasuk logistik, pendanaan, persenjataan, dan perlindungan. Ini sekedar saya sampaikan kemarin ketika ada kasus ini ya, yang kotak amal itu Ustaz. Yang kotak amal itu saya sampaikan loh kepada di grup, saya sampaikan gitu. Saya dikontak sama salah satu deputi di BNPT terkait kotak amal. Nah, tapi saya nggak menjelaskan bagaimana saya menjelaskan kotak amal kepada Pak Deputi. Itu saya sampaikan di Mesir itu kotak amal itu tulisannya beraneka ragam. Jadi di kotak amal itu kita sudah tersalurkan kita mau menyumbang untuk ansof yang mana, untuk fakir miskin, untuk horimin, untuk anak yatim, untuk sekolah anak yatim sendiri, untuk menikahkan anak yatim sendiri. Jadi kalau di Babo Salam ada jomblo yang perlu ini, mungkin perlu dibuatkan kotak amal khusus. Jadi itu ada Ustaz, di Mesir itu ada dan itu berlaku. Dan kotak amal ini kuncinya, kunci kotak amal itu yang megang petugas Kementerian Agama, KUA kalau di kita, petugas Kementerian Wakaf. Nanti ketika habis Jumatan dihitung. Nah, dari situ kan pendapatan masjid terlihat. Mana masjid yang perlu bantuan, mana masjid yang tidak perlu bantuan, kan gitu biasanya. Nah, tapi sebenarnya pemerintah Mesir itu mengawasi jangan sampai uang kotak amal itu dipakai untuk aktivitas terorisme. Alasan tadi, kalau misalnya mau diawasi, diberi bantuan, tapi kalau misalnya nggak mau diawasi, ya nggak diberi bantuan, tapi juga malah dipantau, malah tambah susah. Nah, lalu yang ke-8, menekankan perlunya pemahaman al-muwatonah, yaitu rasa kebangsaan yang berdiri atas persamaan hak dan kewajiban. Nah, ini mungkin yang terakhir ini, yang poin yang presentasi yang nomor 10 ini.
Nah, ini apa saya dapatkan ini oleh dari ngaji Thariqat bahwa ahlul bait itu adalah ahlu sunnah. Bagaimana ininya nyambungnya? Nah, ahlul bait itu adalah ahlu baitin Nabi pertama. Lalu dan Nabi itu adalah Nabiul Quran sehingga merupakan ahlun Nabiul Quran. Nah, Al-Quran itu Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, akhlakul Rasul Al-Quran. Maka ahlu akhlakul Quran. Akhlak Nabi itu baik itu perkataan, perbuatan, penetapan, dan juga cita-cita Nabi itu adalah sunnah. Maka merupakan ahlu sunnatin Nabi. Ahlu sunnatin Nabi, maka kemudian ahlu sunnah. Nah, ini. Jadi baik itu ahlul bait ataupun ahlu sunnah adalah sama. Salah satu kenapa kemudian madhab Imam Asy-Syafi'i disebut sebagai madhab ahlul bait, karena perubahan Imam Syafi'i dari kaul qadim di Baghdad menjadi kaul jadid di Mesir adalah akibat pengaruh daripada pertemuan Imam Syafi'i dengan Sayyidah Nafisah. Makanya saya beri nama anak-anak saya itu dengan min asma'i ahlil bait. Yang pertama Zainab, yang kedua Maryam, yang ketiga Nafisah. Karena ya memang diajarkan begitu. Syekh Hisam Al-Kamil, guru kami itu beliau Abbasi, min ahlil bait. Min ahlil bait. Karena kan ada ahlul bait. Kalau ahlul itu kan satu keluarga kecil, biasanya bapak, anak, itu istri, saudara-saudara itu ahlul bait. Tapi ahlul bait kan keluarga besar. Beliau dari Abbasi. Beliau menyarankan kami jika punya anak, berikan nama anak-anak dengan nama-nama ahlul bait. Makanya anak-anak teman-teman saya yang di murid-murid saya Hisam itu ada namanya Fatimah, namanya Khadijah, namanya Aisyah. Min asma'i ahlul bait ya. Yeah. Dan Sayyidah Nafisah ini beliau ini sekedar cerita bahwa ketika nyampe Mesir beliau berwudu, air bekas wudu Sayyidah Nafisah ini masuk ke rumahnya bagian belakang rumahnya orang Yahudi di Mesir. Ketika masuk, satu penghulu itu ada 2 ibu dan anak perempuannya yang cacat. Anak perempuan yang cacat ini jatuh dari kasurnya dan langsung mengenai air bekas Sayyidah Nafisah. Seketika pulih, sembuh lumpuhnya. Nah, dan orang Mesir biasanya, ini dari urfnya orang Mesir ini, jika wafat, mereka lebih senang disolatkan di makamnya Sayyidah Nafisah. Karena Imam Syafi'i juga salah satu wasiat beliau adalah disolatkan oleh Sayyidah Nafisah. Nah, berharap dapatkan syafaat jika dan juga keringanan di alam kubur jika disolatkan bersama Sayyidah Nafisah. Nah, mungkin ini pembukaan dari saya, mungkin boleh nanti dilanjutkan dalam tanya jawab. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ustadz Mus'ab dengan pengalaman yang luar biasa. Dan presentasinya itu melebarkan apa yang ditulis oleh Bapak itu ya, dari ukhuwah Islamiyah menjadi ukhuwah Insaniyah. Ini NU betul itu ya. Ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, Insaniyah. Mungkin kalau mengutip Imam Ali tadi, al-insan nadhiron akhun laka fiddin au nadhirun laka fil insaniyah itu ya. Jadi manusia itu ada 2 jenis, atau saudaramu itu ada dua katanya. Yang pertama saudara dalam Islamiyah, keislaman. Yang kedua yang lebih luas tadi yang disebut oleh Ustadz Mus'ab itu adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Jadi itu lebih luas lagi dan menarik ya. Banyak hal yang bisa kita inikan berkait dengan informasi-informasi yang tersembunyi tadi. Ustadz Abdi juga informasinya banyak, Ustadz Mus'ab banyak juga, ini orang-orang dalam lah kalau di
informasinya A1. Kalau saya mungkin folio. Baik, pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis. Nanti yang mau langsung bertanya silakan raise hand juga boleh. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz dari Bunda Intan Rosmadewi. Bertanya Pak Ustadz. Oh iya, yang ini Bisa dulu ya. secara langsung? Boleh, boleh. Oh ya, nah, saya ini. Dari mana? Ini Pak, dari Cimahi. Dari Cimahi. Mangga. Saya ada 2 pertanyaan Pak Ustadz ya. Mungkin dititipkan ke Dr. Abdi Kurnia tadi ya. Tadi sempat saya dengar tadi itu bahwa telah disebutkan bahwa mazhab yang diakui itu ada 8. Pengantar tadi disebutkan begitu. Itu dari Risalah Aman kalau nggak salah itu. Nah, satu diantaranya adalah Syiah yang tidak boleh ya dikafirkan begitu ya. Jadi artinya itu sah mazhab umat Islam gitu ya. Namun yang terjadi sekarang gitu ya, khususnya di negara kita ini, bahwa Syiah itu adalah salah satu mazhab yang dipermasalahkan ya Pak Ustadz. Bahkan ada yang menyebut sejauh ini menyimpang dari Islam gitu. Nah, saya ingin apakah Pak Ustadz bisa menjelaskan dan mengklarifikasi gitu ya mengenai penilaian terhadap Syiah ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, para ulama dari berbagai mazhab itu menghadap apa namanya? Sesungguhnya menginginkan persatuan di kalangan umat Islam. Ya. Tadi juga disinggung karena adanya khilafiyah dalam penafsiran dan juga pengaruh politik begitu. Yang terjadi adalah adanya perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, kondisi seperti ini banyak terjadi di negara kita gitu ya. Yang menyebabkan ketidakstabilan dalam keamanan maupun ketentraman kehidupan bermasyarakat. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebaiknya sikap pemerintah menghadapi perpecahan di kalangan umat Islam yang terjadi saat ini? Itu saja, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Husain dari Cimahi. Saya bacakan dulu ya beberapa pertanyaan, mungkin nanti bisa dirangkum jawabannya. Yang pertama dari Bu Intan tadi, bagaimana menanggulangi kebanyakan orang yang percaya hoax? Nah, lumayan menguras energi. Tadi kan salah satu ini media massa itu berbasis hoax. Nah, bagaimana menanggulanginya? Yang kedua itu dari Zahra, mengapa umat Islam cenderung lebih intoleran dengan yang berbeda mazhab daripada dengan yang berbeda agama? Dan ini yang tadi nyambung juga dari pertanyaan Pak Husaini dari Pak Nikmal, Ustaz Nikmal. Ini kadang saya merasa konflik dan saling caci di kalangan kita seperti dipelihara dan diciptakan. Kaum takfiri berhasil menanamkan doktrin Syiah bukan Islam di kalangan awam ini. Sudah bisa jadi dalil. Apakah ini ada yang mendesain? Ya, silakan Pak Ustadz Abdi. Satu lagi nih, mungkin tadi kaitannya pertanyaan dengan Pak Husaini tadi, penilaian terhadap Syiah. Apakah Syiah itu sesat? Kalau tidak, tolong beri jawaban yang pas agar kalau ada yang bertanya, saya bisa jawab bahwa Syiah tidak sesat dan masih Islam. Terima kasih. Mangga Pak Ustadz Abdi, nanti dengan dilanjutkan Ustadz Mus'ab. Mangga. Ini mestinya Ustadz Mus'ab dulu ini. Oh iya. Senior dulu katanya. Senior. Saya cuma lempar-lemparan obrolan di Facebook, jadi baru tatap muka saat ini. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertanyaan Pak Husaini tadi itu menggelitik saya ketika berbicara tentang
positioning Syiah secara politik, secara sosial politik di Indonesia. Saya mencoba flashback dulu ya, Pak Husaini. Sebelum revolusi Iran tahun 79, di Indonesia itu tidak ramai isu Sunni dan Syiah sebelum tahun 79. Nah, setelah revolusi Iran terjadi tahun 79, gaungnya itu masih terasa sampai tahun 81. Dan perintah rezim Orde Baru Pak Harto ketika itu adalah mengawasi setiap rumah yang memasang foto Ayatullah Khomeini. Karena pasca revolusi Iran, di Jakarta ini berdasarkan pengamatan saya, cerita dari bapak saya di Jakarta, itu hampir banyak masjid yang membicarakan kesuksesan revolusi Iran yang dipelopori oleh Ayatullah Khomeini. Sehingga pada era itu, pada tahun 80 sampai 81, Ayatullah Khomeini menjadi figur yang paling sering dibicarakan di forum-forum pengajian di masjid-masjid. Nah, apalagi kita tahu bahwa pada masa itu juga kegiatan-kegiatan kerohanian Islam di kampus-kampus itu banyak terinspirasi dari revolusi Iran. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Pak Harto dan juga memang sudah diingatkan oleh Ali Murtopo jauh hari sebelumnya, bahwa revolusi Iran itu punya potensi untuk memantik bangkitnya Islam politik di Indonesia. Nah, tapi kebijakan sensor yang dilakukan atau kebijakan monitoring yang dilakukan oleh Pak Harto ketika itu tidak sampai pada kebijakan penangkapan, keputusan untuk menangkap setiap orang yang mengangkat gagasan-gagasan revolusi Iran secara terbuka di mimbar Jumat maupun di pengajian-pengajian. Lalu kemudian pada tahun 82 terbitlah satu buku putih yang di situ mencatut nama ulama Al-Azhar dan berbicara tentang dampak negatif revolusi Iran. Dampak negatif revolusi Iran. Nah, ternyata buku itu terbit atas sponsor Saudi Arabia. Nah, dari sini kita bisa memahami peta geopolitik ketika itu. Jadi, sebelum revolusi Iran, hubungan diplomatik antara Saudi Arabia dengan Iran itu sangat mesra. Padahal dinasti Safawiyah yang pada waktu itu dipimpin oleh Reza Pahlavi sudah kurang lebih 600 tahun berubah haluan dari Ahlus Sunnah kepada Syiah. Ini kalau kita baca sejarahnya seperti itu. Tapi bagi Saudi tidak menjadi masalah. Bagi Saudi tidak menjadi masalah perbedaan antara Wahabi dengan Syiah ketika itu, karena pada masa kepemimpinan Shah Iran Reza Pahlavi, Iran masih berada di dalam koalisi NATO, koalisi Amerika Serikat. Barulah ketika Khomeini menggulingkan Shah Iran dan mengubah bentuk Iran dari kerajaan menuju republik, ini menjadi masalah. Ya, masalahnya itu adalah adanya potensi perlawanan dan juga memang pada saat itu dipengaruhi oleh perang dingin, Cold War antara Uni Soviet, blok Pakta Warsawa dengan blok NATO. Sehingga naiknya Khomeini menjadi pimpinan tertinggi Iran itu dianggap sebagai kesuksesan Pakta Warsawa untuk memutus jalur distribusi minyak ke Timur Tengah dan Amerika Serikat. Dipakailah kemudian isu agama, isu perbedaan antara Sunni dan Syiah, ya, isu perbedaan Sunni dan Syiah untuk meredam gerakan umat Islam melawan kapitalisme global. Nah, saya kira dari situ kita bisa runtut. Ya, kenapa kemudian isu anti Syiah itu begitu masif disebarkan di Indonesia? Ya. Nah, itu terutama pada masa Orde Baru. Jadi yang menjadi pertanyaan saya juga ketika itu, kenapa intelektual sekelas Profesor Rasidi itu menulis buku yang menyudutkan kelompok Syiah. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari tuntutan politik global ketika itu. Bahwa peran Rusia, peran Iran itu harus diminimalisir
agar jangan sampai umat Islam ini punya sikap kritis terhadap kapitalisme global yang memang pada saat itu ya sudah sampai pada level ekspansi masuk ke wilayah Asia Tenggara. Nah, ini kita bisa lihat dinamika itu kemudian pada perang Afghanistan. Jadi kalau misalnya kenapa muncul, ya saya melihat itu lebih banyak politik. Nah, tetapi sayangnya narasi-narasi politik itu tidak bisa dihentikan masuk ke wilayah kajian akademik. Nah, ketika beberapa orang mencoba untuk mengangkat persoalan Sunni dan Syiah secara akademis, ini langsung ditanggapi atau dilihat dengan pendekatan politik, bahwa ada upaya politisasi. Saya bisa memahami kenapa Kang Jalal kemudian melakukan resistensi misalnya, menyampaikan ceramah-ceramah yang berisi pembelaan terhadap Syiah. Karena memang pada saat itu beliau sedang beliau mengikuti muqtadul hal, tuntutan keadaan pada saat itu bahwa dia harus memberikan hak jawab. Ini clear-nya di situ. Dan ini yang coba ingin disampaikan oleh Pak Quraish Shihab dalam bukunya Mungkinkah Sunni dan Syiah bergandengan tangan? Karena yang dilihat oleh Pak Quraish itu tidak dalam kerangka politik. Jadi bias politiknya itu disingkirkan oleh Pak Quraish. Jadi kata Pak Quraish, ini kan sudah sering terjadi pertukaran pengetahuan sejak dulu. Imam Syafi'i banyak mengambil hadis, riwayat hadis dari para ulama Ahlul Bait, ya kan, dari para ulama Ja'fari. Imam Bukhari juga mengambil riwayat dari para ulama Ja'fari. Lalu kemudian beberapa ulama Ja'fari juga mengambil sanad dari ulama Sunni. Kenapa ini kemudian menjadi masalah? Padahal transmisi pengetahuan, interaksi intelektual itu sudah terjadi sejak dulu. Kenapa kita tidak melihat dalam kerangka seperti itu? Nah, ini yang sebenarnya ingin diangkat oleh Pak Quraish, tetapi sayangnya bias-bias politik itu yang lebih kuat di masyarakat. Jadi memang secara jujur harus kita akui bahwa masyarakat kita memang senang berkelahi dibanding senang berdialog, Kita memang lebih senang berkelahi. Apalagi kalau tadi dikaitkan kenapa kita tidak bisa toleran terhadap yang sesama umat Islam, ya, tapi kita justru lebih bisa bertoleran kepada di luar Islam. Ini kan persoalan tidak boleh ada matahari kembar. Kerangka berpikir kita ini kerangka mengalahkan. Jadi setiap kali dialog Sunni dan Syiah, itu yang saya perhatikan. Itu adalah siapa yang benar, siapa yang salah. Kerangka berpikirnya itu. Sehingga terpantiklah kita untuk selalu mengalahkan. Padahal jika interaksi itu diawali dengan cara pandang bahwa kita harus mengalahkan, maka yang terjadi adalah pembalasan. Dan itu tidak akan pernah selesai. Ini yang menjadi masalah. Ya, jadi mari kita sekarang bukan bersatu. Saya kira sulit untuk bersatu. Karena yang namanya saudara pun susah untuk dipersatukan. Tapi mari kita saling mengerti satu sama lain. Maka kata ukhuwah itu bukan persatuan, tetapi persaudaraan. Karena di dalam persaudaraan itu juga ada perbedaan. Bahkan di dalam persaudaraan itu pun ada konflik. Quran sendiri yang mengatakan itu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Al-Hujurat ayat 9. Jika dua kelompok umat yang beriman ini saling berperang, maka yang harus dilakukan adalah islah. Jadi betul yang dikatakan oleh Pak Kiai Mukhtar Adam selama hidupnya, beliau mengatakan yang harus kita galakkan adalah takrib bainal mazahib. Mendekatkan semua mazhab itu, mendekatkan, bukan menyatukan. Karena yang sudah punya cara pandang berbeda susah untuk disatukan, tetapi mendekatkan. At-takrib bainal mazahib. Nah, untuk sampai pada kondisi at-takrib bainal mazahib, mendekatkan semua mazhab itu, yang harus dilakukan adalah al-islah bainal mazahib. Ada satu kisah yang menarik disampaikan Pak Kiai Mukhtar Adam. Oleh-oleh dari pertemuan beliau, oleh-oleh dari kehadiran beliau di Muktamar
At-Taqrib Bainal Madzahib di Teheran. Beliau mengatakan bahwa Khawarij yang sekarang itu beda dengan Khawarij yang dulu, kata beliau. Saya satu kamar dengan ulama Ibadiyah. Ulama Ibadiyah ini adalah turunan derivasi dari mazhab Khawarij yang notabene dulu sangat memusuhi Syiah. Dulu orang Khawarij kalau ketemu orang Syiah dibunuh, bukan dikata-katai, dibunuh, dipenggal langsung. Tapi ini orang Khawarij yang sekarang sudah menjadi Ibadiyah datang ke Teheran dengan cara pandang yang berbeda, dengan visi yang berbeda. Kata Pak Kiai kepada saya, bayangkan yang dulunya ekstrim, yang dulunya garis keras, sekarang berubah. Sudah bisa menerima kehadiran orang lain. Dan sudah bisa mengakui perbedaan di antara sesama umat Islam itu sendiri. Ini agenda kita bagaimana melakukan islah ini. Dan islah ini bukan persoalan epistemologi, bukan. Ini persoalan kemanusiaan. Tadi Kang Ustadz Fadri sudah menyinggung itu. Perkataan dari Imam Ali karramallahu wajhah. Bahwa yang tidak satu dalam pemikiran, satu dalam mazhab, ya paling tidak satu dalam kemanusiaan. Ini yang harus dilakukan. Jadi itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Najwa tadi, menjawab pertanyaan Zahra tadi, bahwa kenapa kalau dengan satu mazhab kok kita, dengan sama umat Islam kok kayaknya kita ada intoleransi. Ini kan permasalahannya adalah siapa yang benar. Itu menjadi masalah. Kita lupa bahwa ada esensi kebenaran yang harus kita cari di luar itu. Yang lebih dalam dari itu. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan, Syiah sesat nggak? Menurut saya tidak. Ya kan? Menurut saya tidak. Saya tidak mengatakan Syiah sesat. Semua yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian satu kiblat kita, sholat menghadap kiblat yang sama, mengimani Nabi yang sama, memuliakan keluarga yang sama. Di mana letak kesesatannya? Gitu. Ya, apalagi kafir, sesat aja tidak kan gitu, apalagi kafir. Maka keliru pendapat yang mengatakan bahwa Syiah itu bukan Islam, itu keliru. Tapi ini kadung sudah menjadi ideologi publik. Ya kan, kadung sudah menjadi ideologi publik. Sampai akhirnya saya berpikir kalau kemudian di Syiah itu ada satu ajaran yang bernama taqiyah, ya wajar mereka melakukan taqiyah. Bahwa taqiyah itu berelasi dengan iman memang benar. Oh itu yang kemudian ditolak, oh enggak begitu. Loh iya, dalam situasi di mana identitas Anda harus disembunyikan, Anda harus mengutamakan keselamatan, itulah yang namanya taqiyah. Dalam situasi di mana Anda tidak nyaman untuk menunjukkan identitas Anda, maka Anda wajib bertaqiyah. Kenapa? Karena keselamatan di atas segalanya. Benar itu, logika berpikir itu. Karena selama ini kerangka berpikirnya adalah outside dan inside. Out group dan in group. Oh itu bukan in group saya, maka dia salah. Ini kan kerangka berpikir yang ditanamkan seperti itu. Nah lalu bagaimana kita menghadapi hoax seperti pertanyaan Umi Intan itu? Bagaimana kita menghadapi hoax yang menguras energi? Memang menguras energi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa berdebat dengan orang bodoh itu tidak akan pernah bisa membuat kita menang. Justru kita kalah berdebat dengan orang yang bodoh. Jadi hoax itu hanya bisa ditangkal dengan literasi. Dan literasi itu memang harus dikampanyekan sejak sekarang. Ya, gimana memulai budaya literasi? Budaya literasi itu dimulai dengan budaya klarifikasi. Dalam bahasa agama disebut tabayun. Tabayun dulu. Ya kan? Lalu kemudian yang kedua jangan usil. Ya kan, jangan usil ya. Kalau istilah orang Jawa itu ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Itu. Ya, begitu, sederhana saja. Sebenarnya beragama itu simple. Jadi mari kita kembalikan bagaimana cara kita memahami nilai-nilai agama itu seperti ketika orang-orang di Nusantara ini menerima ajaran Islam. Ya, baik. Tanpa pretensi politik apapun ya. Jadi kita nggak ada kepentingan apapun ya.
Saya kira begitu yang bisa saya jawab. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan. Baik, terima kasih. Ya, bagaimana Ustadz Mus'ab? Ada ini, mungkin ada info berkaitan dengan desain Baik, Ustadz. Islam dan lain sebagainya. Yang pertama sebelumnya mungkin saya hanya menjawab secara singkat ya, 2 poin pertama. Karena ini ada tamu datang dari jauh, dari atas di Magetan atas Lepas Pati kan di bawah. Nah, ini hanya 2 poin saja mungkin. Yang pertama mungkin ini kenapa narasi tentunya Syiah sendiri itu beraneka ragam. Ada yang Ismailiyah, ada yang Zaidiyah, ada yang juga Imamiyah. Hanya juga selain itu ada Syiah kecil yang sudah punah, yang pemahamannya aneh-aneh. Makanya karena aneh-aneh itu punah. Nah, saya yang khawatirnya itu pemahaman aneh kelompok-kelompok yang punah ini dinisbatkan kepada kelompok-kelompok yang masih ada. Nah, di antaranya yang punah ini kebetulan saya juga nulis muqarrar ilmu kalam di Mualimin di alma maternya Ustadz Fajruddin. Nah, yang pertama kelompok yang punah itu yang sering kita dengar itu Sabaiyah. Ada juga Tawabun, Kaisaniyah, lalu ada juga Al-Muhiriyah. Nah, seperti Sabaiyah ini sudah punah. Kelompok ini yang menyebutkan bahwa Ali ibni Abi Thalib adalah Tuhan. Dan salah satu ini yang saya dapat informasi saat ngaji kitab Alul Bait dari Syekh Hisam Al-Kamil, kenapa Ali ibni Abi Thalib memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah untuk memberantas kelompok ini. Imam Ali itu ingin menunjukkan saya manusia bukan Tuhan, seperti provokasinya Sabaiyah. Tapi itu dia seolah-olah Syiah itu menuhankan Ali ibn Abi Thalib. Enggak. Itu kelompok yang sudah punah. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib sendiri yang memusnahkan mereka. Nah, ini satu. Lalu yang kedua, bagaimana kita meminimalisir hoax dan juga ya pandangan-pandangan fatwa-fatwa yang menyesatkan seperti tadi. Ini yang disampaikan pesan dari Syekh Hisam Al-Kamil kepada kami sebelum pulang itu, kita gencarkan ngaji kitab bersanad. Ini Ustaz, itu saja. Kata beliau itu 5 tahun saja insya Allah Indonesia bebas dari Wahabi. Ini, mohon maaf Ustaz, iklan ini Ustaz. Ini iklan, ini terjemah khulasatul kalam Sarah Nazam Aqidatul Awam. Saya beri judul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di atasnya ini ada merah putih. Merah putih itu tulisannya bertuliskan disertai ijazah sanad. Ini yang membedakan kitab Aqidatul Awam dengan yang lainnya itu karena ada sanadnya. Karena ini merupakan tanggung jawab sosial. Jadi semakin kita menggencarkan pengajian kitab, ngaji kitab dengan sanad, memberikan sanad, itu dengan sendirinya itu kelompok-kelompok Wahabisme itu akan ya meredup sendiri. Karena mereka yang kelemahan mereka adalah pada sanad, di situ mereka tidak memiliki otoritas. Mungkin saya otoritas keilmuan. Mungkin ini singkat dari saya mohon izin menemani tamu. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Pak Yai Abdi. Benar Pak Yai. Masya Allah. Monggo. Nanti aku kontak-kontak ya. Guyon sebenarnya di sini. Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih Ustadz Mus'ab Muqaddas. Ini kalau ngobrol sama beliau itu bisa berjam-jam, bisa lama gitu ya. Ya, ini ada pertanyaan satu lagi, singkat saja Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz soal Habib Rizik dan FPI? Apakah itu bentuk provokasi karena terkesan keras? Ya, singkat saja mungkin. Ya, begini ya, itu masalah gaya komunikasi saya nggak setuju, tapi dalam hal kritik ya, semua orang boleh mengkritik di era demokrasi ini supaya kekuasaan itu tidak menyimpang.
Hanya memang saya tidak setuju dengan gaya beliau di dalam menyampaikan kritik, tapi materi kritiknya saya setuju, substansi kritiknya saya setuju. Hanya saya tidak sepakat dengan bagaimana beliau mengartikulasikan kritik. Jadi ada cara yang lebih beradab, lebih terhormat, dan juga ini nanti dampaknya kepada kalangan ahlus sunnah atau juga kalangan habaib, kalangan alawiyin, kalangan dzurriyah di masyarakat jika artinya penyampaian seperti ini tidak dikoreksi. Saya kira begitu. Iya, baik. Terima kasih karena waktunya sangat mepet. Jadi ya kita akhiri. Satu kata singkat kesimpulan saja Ustaz dari antum berkaitan dengan bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah khususnya. Ya, berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah, maka yang harus kita bangun adalah bagaimana kita selalu mengedepankan sikap husnuzon, berbaik sangka kepada siapapun. Maka insya Allah ukhuwah itu akan terbangun. Baik, terima kasih Ustaz Abdi Kurnia yang sudah menemani kita dan memberikan keberkahannya untuk majelis kita ini. Dan PR kita selanjutnya adalah bagaimana tadi membangun ukhuwah Islamiyah ini dengan membekali kita dengan literasi, kemudian juga hindari propaganda-propaganda yang menyeret kita kepada permusuhan, dan itulah yang ditanamkan oleh Pak Kiai dalam buku Dinamika Perbandingan Mazhab. Nanti mungkin yang door prize-nya mungkin diinikan oleh host dan yang lain mungkin ya. Nanti dipilih lah. Saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di kajian yang akan datang. Temanya nggak tahu nih. Apakah tema terakhir misalnya tentang Wahabi, ini kenapa Syiah begitu membenci Wahabi? Yang tidak terjawab. Tadi yang ngomong itu bukan orang Syiah, Ustaz. Itu orang Sunni. Apakah itu yang akan jadi? Nanti kita akan inikan lagi. Yang penting Makarima ini bertekad untuk membangun ukhuwah Islamiyah, membumikan kembali pemikiran-pemikiran Pak Kiai Muhtar Adam almarhum. Mudah-mudahan beliau, Bu Kiai, dan para ustadz-ustadz semuanya itu diberikan keberkahan ilmu, cahaya di kuburnya, dan kelapangan di akhirat. Amin. Terima kasih Ustadz Abdi, Ustadz Syam dari Muhsin. Muhsin itu Majelis Ukhuwah Islamiyah Indonesia dan juga mewakili Ijabi. Ya, Ibu Casmi, ini jemaah Bapak dari Al-Azhar, dari Pak Irsan, juga saya ucapkan terima kasih, dari Ijabi Lampung. Ada juga nih dari Rusia, ini saya tidak tahu bahasanya apa. Saya mohon pamit. Mangga, Hasan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lain terima kasih.